Shalom adik-adik semuanya, senang sekali hari ini Kak Michael bisa bertemu kalian kembali dalam ibadah Joel Kids online hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa pasti, karena minggu-minggu ini kita sedang berbahagia. Karena apa adik-adik? Doa kita dijawab ya, kita sudah bisa kembali bersekolah, adik-adik sudah bisa bersekolah. Ya mungkin masih terbatas sih ya, nggak lama seperti biasanya, tapi kita sudah bisa bersekolah. Dan nanti kita juga akan ibadah offline, bisa bertemu dengan kakak-kakak semuanya, dan kita bisa menyembah Tuhan lagi bersama-sama. Kak Michael berdoa, dan kita tetap berdoa, ya, supaya kita semua bisa kembali beribadah bersama-sama lagi adik-adik. Ya, karena itu jangan lupa nanti pada akhir Joel Kids ada waktu kita berdoa bersama-sama. Bisa berdoa dengan prayer man, bisa berdoa dengan prayer ranger, dan teman-teman yang lain. Tapi di situ kita akan doa sama-sama. Nah adik-adik, kita harus berdoa sungguh-sungguh buat kota dan bangsa kita. Supaya semua pandemi ini bisa selesai. Kita bisa bermain lagi bersama-sama, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah hari ini kita akan belajar, seperti yang minggu-minggu kemarin kita belajar tentang destiny kita, my destiny. Bukan jadi cuma dokter, jadi polisi mungkin, bukan itu adik-adik. Tapi destiny yang Tuhan mau, inginkan kita itu mengerjakannya. Yaitu apa? Kemarin kita belajar jadi penyembah, jadi pendoa, baca firman, jadi apalagi banyak hal yang kita pelajari kan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan hari ini ada satu destiny lagi yang akan kita belajar, yaitu apa adik-adik? Destiny kita adalah mengikut Tuhan adik-adik. Sudah siap semuanya? Hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Nah yang pertama Kak Michael akan bukakan dulu ayatnya. Di Lukas 9 ayat 23. Kak Michael bacakan ya adik-adik. Di bawah juga ada ayatnya nih. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Adik-adik, ada 3 hal yang perlu kita miliki supaya kita disebut sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Yang pertama, Alkitab tadi berkata kita harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus memikul salib. Yang ketiga, kita harus mengikut Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 hal ini. Adik-adik sudah siap semuanya? Oke, tangan dilipat. Bagus sekali. Kakinya dilipat. Kalau kalian lagi ada di bawah, lagi di lantai gitu, lihat handphonenya. Duduk, kakinya juga dilipat. Kalau duduk di kursi ya boleh sikapnya yang sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap? Let's go, kita belajar yang pertama. Nah adik-adik semuanya, yang pertama adalah menyangkal diri. Ya, jangan berkata begini, Kak menyangkal diri itu maksudnya apa sih Kak? Kalau saya misalnya namanya si Jono tadi nanti ya, si Jono, terus kita tanya namamu Jono, menyangkal diri berarti, oh bukan Pak, nama saya bukan Jono. Bukan begitu, itu mah berbohong adik-adik. Nah menyangkal diri itu bukan itu. Yuk kita baca dulu di Galatia 2 ayat 20. Yuk semua buka Alkitabnya, punya kan? Galatia 2 ayat 20. Kak Michael mau bacakan. Kata ayatnya begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adik-adik semua, ada Kristus yang hidup di dalam hati kita adik-adik. Dan bukan lagi, Alkitab berkata bukan lagi aku, Paulus berkata, bukan aku lagi yang mengatur hidupku, tapi apa yang Tuhan mau, apa yang kehendak Tuhan yang harus aku kerjakan. Ada cerita di Alkitab tentang Tuhan Yesus. Ada gambarnya di belakang Kak Michael. Bagaimana Tuhan hari itu disalibkan adik-adik. Dan waktu dia disalibkan, Tuhan Yesus ini menyangkal diri. Maksudnya apa adik-adik? Bayangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Waktu dia sedang diadili oleh Pilatus, Pilatus bilang begini, Tuhan Yesus, aku ini orang yang berkuasa. Aku bisa menyelamatkan kamu tapi juga bisa menghukum kamu. Aku ini punya kuasa.
Pilatus nggak tahu adik-adik. Kalau Pilatus itu tidak menyangkal diri, dia sombong, dia merasa aku hebat, aku luar biasa, aku bisa mengatur. Tapi Tuhan Yesus adik-adik menyangkal diri. Maksudnya apa adik-adik? Dia tidak sombong. Dia tidak menganggap dianya hebat, padahal dia pencipta alam semesta. Bahkan pernah dia berkata, aku ini sanggup mendatangkan 2 pasukan malaikat. 12 pasukan malaikat datang. Bayangin adik-adik. Dia sanggup datangkan pasukan malaikat yang luar biasa. Dia bisa turunkan api dari langit. Coba kalau hari itu Tuhan Yesus tidak menyangkal diri. Artinya apa? Dia berkata, habisi semua yang ngecek-ngecek aku nih. Turunkan api dari langit. Maka nanti mati semua tuh orang-orang adik-adik. Mungkin yang mau nyambuk Tuhan Yesus datang mau memukul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, menghilang. Itu mungkin langsung hilang karena penuh kuasa. Coba kalau Tuhan Yesus lakukan itu adik-adik. Atau waktu dia disalibkan, ada ahli Taurat, ada orang-orang yang menghina. Kalau kamu Tuhan Yesus, selamatkan dirimu. Tiba-tiba Tuhan Yesus tidak menyangkal diri, dia tarik, aku adalah Tuhan semesta alam. Itu mati semua orang-orang. Maka tidak ada keselamatan hari ini. Kita semua akan masuk neraka karena Tuhan Yesus nggak disalib. Dia tidak berkorban buat kita. Kita pasti akan binasa semua adik-adik. Tapi hari itu Tuhan menyangkal diri. Walaupun dihina, dibilang kamu Tuhan, kalau kamu Tuhan buktikan. Kenapa? Karena Tuhan mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Adik-adik semua, menyangkal diri artinya apa? Saat adik-adik sudah pintar, sudah hebat, kita tidak sombong. Kita tidak bangga akan diri kita. Tapi kita tahu semua yang kita terima dari Tuhan. Kita tidak menyombongkan diri kita. Kita tidak bangga membanggakan. Ini aku hebat, ini loh aku pintar, ini loh aku baik, ini loh aku pintar mengerjakan. Enggak adik-adik. Tapi orang yang menyangkal diri artinya apa? Dia melakukan yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dia kerjakan. Bukan lagi yang dia mau. Nanti kita akan lihat sama-sama satu drama singkat. Apa yang Jono Joni lakukan. Nanti kita saksikan sama-sama. Nah adik-adik, hari ini Tuhan mau supaya kita ini jangan sombong. Jangan bangga akan diri kita. Merasa diri hebat, jago. Bukan adik-adik. Tapi Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Yaitu apa? Kehendak Tuhan yang harus jadi. Bukan kehendak kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Oke? Nah yang kedua kita akan belajar sama-sama. Yuk kita buka di Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Yaitu apa? Dikatakan begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Adik-adik semuanya, yang kedua adalah memikul salib. Tadi kita baca Tuhan Yesus hari itu di Taman Getsemani adik-adik. Dan dia sedang berdoa karena besok dia akan disalibkan. Adik-adik itu ketakutan yang luar biasa. Karena Tuhan hari itu adalah sebagai manusia. Dia takut sekali bahwa nanti akan dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Tangan kakinya dipaku. Siapa yang gak takut adik-adik? Semua pasti akan takut. Dan hari itu Tuhan Yesus juga takut. Dan dia berdoa, aduh Tuhan Yesus, Tuhan, Bapa di surga. Aku kalau boleh ambil cawan ini, artinya apa? Aku jangan sampai disalib, boleh enggak? Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Adik-adik, salib, memikul salib artinya apa? Kita mau berkorban, melakukan kehendak Tuhan. Kadang mungkin kita disuruh, ayo baca Alkitab. Kadang kita rasanya berat, aduh enggak pengen. Tapi Alkitab suruh kita baca, firman Tuhan suruh kita baca Alkitab. Tapi kita lebih suka, aku kan lebih suka nonton, aku lebih suka main game Kak. Disuruh ibadah online, aduh aku lebih suka nonton, aku males kalau doa bagi bangsa, ngapain sih doa bagi bangsa? Itu namanya pikul salib adik-adik. Saat kita berkata, udahlah jangan main game dulu, aku mau baca Alkitab, aku mau berdoa, aku mau dengerin streaming Joel Kids, dengerin streaming ibadah, aku mau menyembah Tuhan. Itu adalah kadang salib yang harus kita lakukan.
saat kita disakiti, kita tidak balas orang yang menyakiti kita. Itu adalah pikul salib adik-adik. Tuhan Yesus hari itu tahu, aduh berat sekali bawa salib. Berat, nanti akan dihina, dipukulin, dicambuk, disalibkan, dipaku tangannya, pakaikan mahkota duri. Tapi hari itu Tuhan Yesus tetap lakukan adik-adik. Karena kenapa? Karena dia mau nurut sama Tuhan, kehendak Bapa di surga. Adik-adik semuanya, Tuhan mau yang kedua supaya kita memikul salib. Memang gak enak adik-adik. Enakan kalau kita itu main game, enakan nonton, enakan tidur-tiduran. Tapi mau ndak kita berdoa buat bangsa, baca Alkitab, menginjil, membagikan berkat buat orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang miskin. Kan gak enak, uang kita keluar, capek berdoa, ya kan? Baca Alkitab, aduh sambil ngantuk-ngantuk, aduh capek kak. Tapi itulah salib yang harus kita pikul supaya kita sampai kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya sampai pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah Yohanes 4 ayat 34. Yuk kita buka. Yohanes 4 ayat 34 adik-adik. Dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, yang tadi Kak Michael katakan adalah kita harus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya apa? Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, suruhkan. Apa yang Tuhan kerjakan, kita juga kerjakan. Ingat, di dunia Tuhan Yesus suka memberi makan orang yang kelaparan. Artinya kita juga harus beri makan orang yang kelaparan. Tuhan Yesus dari kecil baca Alkitab loh, baca firman. Kita juga harus suka baca firman. Tuhan Yesus suka berdoa. Kita juga harus ikut suka berdoa. Tuhan Yesus suka mendoakan orang sakit. Kita juga harus mendoakan orang sakit. Tuhan Yesus suka memberitakan Injil keselamatan. Kita juga. Kak susah, aku gak ngerti kak. Tinggal bagi makanan, berkata, Bu, Tuhan Yesus memberkati ya. Bu, Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti sehat ya Bu. Tuhan sayang sama ibu, Tuhan sayang sama bapak. Itu hal yang sederhana. Tapi orang-orang lihat, hah kok anak-anak Tuhan Yesus luar biasa ya. Cinta Tuhan kok baik-baik ya. Kemudian mereka akan kenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengampuni loh adik-adik. Waktu dia disalibkan, orang-orang menghina dia. Dia tidak marah, dia tidak jengkel. Dia berkata, Tuhan Bapa di surga, ampuni mereka semua. Bayangin adik-adik, ini bukan cuma diejek. Ini tangannya dipaku, ditusuk, kakinya ditusuk. Dikasih mahkota duri, dicambuk. Perutnya ditombak. Aduh serem sekali adik-adik. Tapi dengan itu Tuhan Yesus tetap berkata, Tuhan Bapa di surga ampuni mereka semua. Itu luar biasa adik-adik. Adik-adik mau mengikut Tuhan? Kita ikut apa yang Dia kerjakan. Dia mengampuni, kita juga harus mengampuni. Adik-adik semua, kita akan saksikan sebelum selesai, kita akan saksikan sama-sama drama dari Jono dan Joni yang akan menjelaskan firman Tuhan hari ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Jono dan Joni, anak-anakku, aku mengadakan pesta yang sangat besar dan aku mengundang kalian untuk datang ke pestaku itu. Tapi kalian harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut apa yang aku kerjakan. Siap Tuhan, aku akan melakukannya. Iya Tuhan, siap, aku juga siap. Wah, Joni, kita dapat salib nih. Waduh, tapi kok berat ya Joni ya? Ya Jono, Tuhan suruh kita pikul salib. Ayo, kita kerjakan saja dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Jangan sambil marah-marah gitu. Iya, tapi kan salibnya ini gede banget, berat lagi. Aku kayaknya gak kuat deh. Joni, gimana ya?
Jono, justru itu kita harus menyangkal diri, kita pikul salib. Ayo kita berangkat. Kita harus mengikut jalan yang sudah Tuhan tetapkan supaya kita nanti bisa sampai ke sana. Joni, tapi yaudahlah. Yaudah coba deh, angkat deh. Yuk kita pergi yuk. Joni, aduh, ternyata berat juga ya. Aduh, sakit semua nih badanku nih. Istirahat dulu boleh gak? Ya Jono, sebentar lagi kita mau sampai. Ayo, sudah, kamu harus tetap kuat. Kita harus selesaikan dengan sungguh-sungguh. Sudah, jangan merasa capek terus, jangan merasa malas terus. Ayo, kita harus bisa selesaikan sampai akhir. Dan jalannya di sini loh yang harusnya kita lalui. Joni, sudahlah. Aku mau cari jalan lain aja. Kayaknya ada jalan yang pendek deh. Gak harus lewat sini kan? Jangan Jono. Tadi kan kita disuruh mengikut Tuhan lewat jalan ini. Jangan kecari tempat yang lain, jalan yang lain. Gak mau ah. Udah, kamu jalan dulu aja. Pokoknya aku mau cari jalan dulu yang gampang deh. Yang enak. Kayak ini jalannya juga susah, berbatu-batu. Aku gak mau ah. Kamu jalan aja dulu. Nanti aku nyusul. Ya, Jono. Ya udah, kalau begitu aku jalan dulu ya. Aduh, aku harus bisa. Iya, aku harus bisa. Aku harus bisa. Iya. Si Joni tuh begitu capek kan suruh ngangkat. Aduh, salib. Aduh, Tuhan juga kenapa sih ngasih salib berat-berat harus dipikul. Gimana ya? Kalau begitu mending salibnya aku potong aja biar nggak terlalu berat. Dipotong dulu aja. Kebetulan aku punya gergaji. Asik, potong dulu. Nah, kalau sekarang kan jadi ringan. Jadi nggak usah susah-susah. Sekarang jalan lagi. Aduh, aku harus sampai nih. Salibnya berat tapi aku harus selesaikan. Jalan. Aduh, terus ya aku pasti bisa. Aduh, ingat sampai ke tujuan ada pesta yang sudah Tuhan siapkan buat aku. Aku harus selesaikan. Aduh, sudah jauh perjalanannya. Salibnya tambah berat lagi. Aku potong lagi aja biar tambah ringan. Gergajiku masih ada. Potong-potong dulu. Asik. Nah, kalau begini kan jadinya lebih ringan. Pendek. Asik, kita jalan lagi. Aduh, ini sudah dekat nih. Loh, kok ada jurang gini? Gimana aku lewatnya? Gak ada jembatannya lagi. Aduh, gimana ya? Padahal tempat pestanya sudah dekat. Aduh, gimana nih? Joni, jadikan salib itu jembatan untuk kamu sampai ke tempat pesta yang sudah aku siapkan. Oh, iya Tuhan. Siap. Berarti salib ini jembatannya ya? Oke, kalau gitu aku taruh salibnya di sini ya. Nah, wah pas banget. Sekarang aku bisa lewat deh. Asik. Kayaknya sudah sampai juga nih. Deket-deket sini nih. Itu tempat pestanya. Wah, bagus sekali ya. Rame. Loh. Tapi kok ada jurangnya nih. Lewatnya gimana ya? Kok gak ada jembatannya? Jono, jadikan salib itu sebagai jembatan untuk kamu sampai ke pestaku. Apa Tuhan?
salibnya adalah jembatan. Aduh, tapi tadi aku potong-potong. Aduh, gimana ini? Tolong, Pak, Joni, tolong Joni. Waduh, bagaimana ini? Aduh, aku gak bisa ikut pestanya Tuhan. Aduh, bagaimana ini? Tuhan ampuni aku. Harusnya aku pikul salibnya, tidak dipotong-potong begini salibnya. Harusnya aku kuat sampai akhir. Aduh, aku menyesal. Aduh, ternyata cuman mimpi. Aduh, mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku mau ikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib, dan aku mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar suatu hari aku juga ikut pestanya Tuhan. Teman-teman, ingat ya, jangan sampai lupa. Kita harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah saksikan cerita Jono dan Joni. Bagaimana? Si Jono, adik-adik, salibnya dia gak mau, males, capek, dipotong adik-adik salibnya, dan dia berkata, enak, ringan. Tetap main game, artinya gak mau pikul salib, kita tetap senang-senang, gak mau baca Alkitab. Kita potong lagi, gak mau menyembah Tuhan. Kita potong lagi salibnya, gak mau mengampuni, tidak mau ikut Tuhan, tidak mau apalagi tadi itu. Pokoknya yang senang-senang aja, gak mau lagi baca Alkitab. Kita potong-potong terus. Ternyata salibnya adalah jembatan adik-adik. Apa yang terjadi? Jono gak sampai loh ke surga. Untung saja cuma mimpi. Coba kalau itu beneran. Aduh, menyesal dan tidak bisa lagi diulang. Adik-adik semua, Tuhan mau kita pikul salib. Seperti si Joni. Pikul walaupun gak enak. Aduh, baca Alkitab gak enak. Aduh, nonton streaming gak enak. Males, bosen. Aduh, males Kak berdoa buat bangsa. Aduh, jengkel Kak mengampuni. Aduh, males Kak berdoa pagi-pagi. Aduh Kak, males berdoa, males mengampuni, males menyembah Tuhan Kak. Tapi kita tetap lakukan. Aduh, tapi aku mau. Sungguh-sungguh walaupun berat kita kerjakan. Apa yang terjadi? Ternyata salib itu adalah jembatan kita sampai ke Tuhan, sampai ke rumahnya Bapa di surga dan pestanya Bapa. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah jalan. Tidak ada satupun manusia yang bisa sampai ke surga, sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau bawa Tuhan Yesus dalam diri kita tidak mau bawa dia, kita berkata, aku tidak mau sama Tuhan Yesus. Aku tidak mau baca Alkitab, males. Aku tidak mau berdoa, tidak mau menyembah. Kita nggak bawa salibnya, suatu hari kita nyesel. Jurangnya kita tidak bisa lewati. Tapi kalau kita pikul salib hari ini, kita akan bisa lewati itu adik-adik. Kalian mau semuanya? Kita kerjakan seperti yang Joni kerjakan. Luar biasa. Hari ini Kak Michael mau ajak kalian semua untuk kita sembah Tuhan sama-sama. Kita mau berkata, mengikut Tuhan keputusanku. Adik-adik semua, jangan kita pernah mau tinggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita mau berkata, Tuhan, hari ini aku mau mengikut Tuhan. Angkat tanganmu. Taruh tanganmu satu di dada. Kita akan sama-sama katakan, mengikut Tuhan keputusanku. Biarkan jadikan ini keputusan adik-adik. Bukan atas perintah papa mama. Tapi karena keinginan kita berkata, aku mau ikut Tuhan sampai akhir. Tutup mata kalian, kita mau nyanyikan lagu ini. Berkata, mengikut Tuhan itu keputusanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Mengikut Tuhan keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
ingkar. Katakan sekali lagi ya, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan, salib di depan. Salib di depan, dunia di belakang, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ikut Tuhan selamanya. Adik-adik, salib di depan artinya kita menuju. Kita berkata, aku mau bawa salib. Dunia kita tinggalkan adik-adik. Artinya apa? Yang senang-senang berbuat dosa kita tinggalkan. Yang hanya suka nonton, main game. Hari-hari ini kita berkata cukup, tidak usah terlalu banyak. Tapi kita sudah perbanyak berdoanya, baca Alkitabnya, banyak menyembahnya. Karena suatu hari salib yang kita bawa akan membuat kita sampai ke surga. Adik-adik mau semuanya? Adik-adik mau semua? Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ikut Tuhan. Katakan, selamanya. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan selamanya. Semua tutup matanya adik-adik. Semua tutup matanya. Kak Michael mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu. Berkati Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang meninggalkan Engkau, tidak ada yang membuang salibnya dalam hidupnya. Tapi mereka semua, kami semua ikut Tuhan sampai akhir. Walaupun susah, walaupun berat, kami mau ikut Tuhan sampai akhir. Karena kami tahu ada pesta, ada rumah yang sudah disiapkan buat kami semua berbahagia bersama Tuhan Yesus, berbahagia dengan semua orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa adik-adik, ada album Joel Kids. Sekali lagi, ini ada gambarnya, ada 12 lagu yang luar biasa. Adik-adik, ayo sampaikan kepada teman-teman kalian untuk ikut membeli album Joel Kids ya. Jadi berkat bagi banyak orang. Ada video klipnya, lagunya bagus-bagus luar biasa dan akan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.